Disiarkan langsung dari Ardan Radio, Jalan Cipaganti 159 Bandung. Ini dia, nonton siaran Edgar Mana. Radio masa kini bisa ditonton. Itu dia. Betul, siaran radio masa kini bisa ditonton dan kamu bisa nonton kita sekarang. Oh iya, tentu saja. Kita lagi live di ardenradio.com. Betul. Karena kita punya bintang tamu yang spesial. Mantap banget nih ya. Iya. FYI gua ini dia ini pernah jadi salah satu inspirasi gua ketika gua waktu kecil, Pak. Kiper ini ya. Kiper. Gua kan dulu sempet sekolah sepak ini ya, takraw. Oh, kirain sekolah sepak terjang. Waduh. Sepak bola gua. Sepak bola. Gua jadi kiper. Oh, kiper lo. Iya. Waktu pendidikan lo. Wes, pendidikan ngeri. Ya pokoknya lulusnya berseragam lah. Pendidikan kiper ya. Beda pendidikan ya. Jadi gua sempet jadi kiper waktu itu. Oke. Ke SD apa ya? Sebenarnya awalnya kan gua pemain aja biasa kan di SSB yang pertama. Gua pindah itu gua jadi kiper, Pak. Oke. Orang-orang pasti kalau main bola pengennya jadi striker ya? Iya. Karena ngegolin. Waktu itu gue jadi kiper yang apa ya? Berani. Berani, Pak. Tidak dianggap sebelah mata, Pak. Sebelah mataku. Luar biasa. Nanti kita mau ketemuan dan ngobrol bareng sama Marcus. Kalau dulu ternyata Marcus Horizon ya. Ya, itu dia. Cepet juga kan jadi Marcus Haris Maulana ya. Cuman iya. Daripada Bang, nanti aja kita tanyain. Nanti kita tanyain. Iyalah. Kiprahnya dia di dunia persepak bolaan memang katanya tidak juga berhenti. Betul. Dia masih tetap main atau mungkin kelatih ya sekarang lah. Kita nggak tahu nih. Tapi yang kita akan tanya juga seputar nanti kan Persib Bandung ya. Betul. Secara dia salah satu yang pernah. Iyalah. Menjadi pemain line up utama. Woi deh. Persib Bandung gitu kan. Ditakuti. Oh deh. Oh gitu kan kalau kiper. Iya. Ditalapung bola. Gitu. Makanya ini jadi satu hal yang menarik ya, harus kamu simakin sama dia. Jadi yang lagi live streaming ya di ardenradio.com, silahkan menonton santai. Dan tapi kalau nonton kita itu ya. Jangan sampai nonton tapi kayak nggak ada kegiatan yang dilakukan. Aduh. Cemil-cemil itu kayaknya perlu banget. Iyalah. Makanya kalau kita sore-sore kayak gini ya, nanti sambil mau ngobrol kita sambil mau ngemil juga. Ini. Setuju gue. Apa nih kira-kira ngemil yang enak untuk di sore hari ini? Masih ditanya. Masih nanya lah. Sukro. Iya. Gue mau ngasih tahu lu gini caranya, Bang. Gimana? Misalnya kalau mamah-mamah lu tuh suka tuh banget di pakai mulut, Pak. Sukro. Nah, ini terbaik banget sama dia. Ini mantap dia. Ya. Punya cemilan ini, sukro kacang bersalut yang sangat luar biasa. Jadi sebenarnya makanan seenak apapun ya, pasti akan selalu terasa kurang kalau dimakan tuh tanpa topping. Termasuk kayak nonton kita nih. Oh iyalah. Nonton kita tuh nggak akan lengkap kalau nggak sambil ngemil. Ini dia. Anggap saja kita makanan sore hari ini. Yes, itu dia. Contohnya kayak makan bakso pasti harus pakai topping. Bakal kerasa kurang kalau nggak ada sukro. Iya, betul. Iya sih kayak sukro itu kan kayak jos banget. Mantap. Makanya sukro ini kacang bersalut yang asli Indonesia, terbuat dari kacang bilan yang dibalut macam-macam rasa seru yang cocok dimakan bareng sama bakso. Ada original, ada juga barbecue, keribo dan kedelai. Nah, itu enak-enak semuanya nih. Jadi mau dijadiin teman ngemil atau mungkin topik makan bakso atau mungkin semuanya itu dijamin bakal jadi lebih seru. Yes. Jadi buruan kamu beli sukro sebanyak-banyaknya dan ikutin. Ada ini ya, kemudian kumpul cangkang sukro berhadiah senilai jutaan rupiah juga. Caranya kumpulkan cangkang sukro ya, di mana cangkang sukro all varian juga boleh ke dalam Dropbox yang tersedia di kantin sekolah dan lengkapi dengan data diri kamu. Nanti periode pengumpulannya mulai Mei sampai Desember 2025. Buruan ikutan, info lengkapnya cek Instagram
@AdamRadio dan @Sukro. Pakai Sukro, gas lah. Gas lah kakak. Ini apa nih Bang? Ini kacang keribo. Kakri. Lu belum pernah lihat kacang keribo kan? Belum Bang. Nah ini gue mau ajak cukur, cuman dia Waduh jangan Bang. Nanti kacang undercut nih kan baik kan. Yang lagi musim taper fade sekarang. No, gitu ya? Iya, potongan rambut ya kan? Oh iya. Ini keribo karena dia dari segi ininya keribo-keribo gitu. Bentuk teksturnya ya? Tekstur. Ya, banget. Wah ini sama bakso gini enak juga nih. Originalnya nggak ada ngalahin juga sih Bang. Iya, makanya ini kalau sambil ngemil-ngemil kayak gini, ambil nonton, nonton siaran gitu. Ini gua ASMR dulu dikit ya. Renyahnya bisa. Mau dong, gua ASMR juga nih. Gas lah ya bro, disukrokeun nah. Kita sambil ngobrol sama aku habis yang satu ini ya. Ya. Pokoknya kacang 2 kelinci sukro terbaik, tinggal pilih aja rasanya yang mana, terserah kamu muda ya. Mantap. Abis ini kita akan ketemuan sama Markus yang pastinya masih nonton siaran Hegar Mana live show. We'll be right back. Nonton siaran Hegar Mana. Nonton siaran Hegar Mana live show kembali lagi di Mazda Dan juga Linta. Dan siaran radio masa kini bisa ditonton cuma di Ardan Radio dan kamu bisa nonton kita siaran sekarang ya. Yes. Ini live dari ardanradio.com dan juga bisa cek TikTok kita Ardan Radio BDG karena kita mengundang seseorang yang sangat luar biasa. Wah, keren banget Bang. Ini nih, berarti waktu itu saya masih SD apa? Oh serius loh? Sumpah gue gak SD, SMP ya gue. SD deh. SD ya? Sekitar lah. Luar biasa langsung aja. Tepuk tangan untuk Kang Markus. Halo. Halo. Hebat. Sekarang ini Markus Maulana. Enggak, tetap Markus Harrison. Tetap Markus Harrison ya. Nah, luar biasa. Terkenal banget. Tinggi banget. Tinggi banget. Kang tinggi berapa Kang? 185. Kalau gawang tuh berapa sih? Kalau gawang 2 meter ada. ya ada 2 meter. 2 meter ya? 2 meter lebih. Oh, berarti kalau gini Nyampe. Nyampe lah. Nyampe. Kan dulu kan wah, fansnya Makanya tuh kalau bola lagi out, saya suka manjat gini. Biar nambah tinggi. gelantungan. sambil menyelam minum air, Pak. Oh iya, betul. Iya. Seru Kang Markus berarti kalau di Persib Bandung itu dari tahun berapa ke tahun berapa nih Kang? Persib Bandung 2009, saya cuma 1 tahun setengah. 1 tahun setengah ya? 2009, 2010. Oke, tapi lumayan berkesan ya orang-orang ya. Oh, sangat-sangat berkesan. Berkesan. Itu saya baru suka bola deh saya waktu itu. Baru suka bola. Iya, waktu itu. Tapi kelas 2 SD, kelas 3. 2009. 2009 ya, iya. kelas 2 SD lah. SD, kelas 3 lah. Wajah emang kayak 40 sekarang. Dia kelahiran 2000. Oh, 2000. Kelahiran 2000 saya. Saya 2009 Akang masuk Persib, saya masuk Ardan. Iya juga ya. Iya. Jadi karirnya Akang di Persib dan karir saya di Ardan sama. Sama ya. Sama. Cuma Bapak belum minggat-minggat nih, masih aja di sini aja. Iya. Perpanjang kontrak terus ya. Iya, saya kipernya di sini. Kontrak seumur hidup. Kontrak seumur hidup ya. Iya. Oke, ngomongin kesibukan nih Kang Markus nih. Sekarang berarti banyaknya sibuk apa nih Kang? Ya, kesibukan sekarang lagi saya buka lagi akademi ya. Ini menarik nih. Iya. Namanya apa Kang? MH Soccer Academy. MH Soccer. MH Soccer Academy. Oke. Baru launching kemarin. Baru launching kemarin? Tanggal 4. Congratulations. Luar biasa. Itu di mana Kang? Di Stadion Siliwangi. Stadion Siliwangi. Oke. Obvisnya kita latihan di Stadion Siliwangi. Oke. Karena saya pilih Stadion Siliwangi karena stadion bersejarah ya. Bersejarah, benar. Orang Bandung khususnya dan Bandung Raya. Jadi Iya. di pusat kota. Iya, gampang betul. ya nyari stadionnya di pusat kota, terus aksesnya gampang, deket, kemana-mana. Jadi ya kenapa saya milih lapangan di situ gitu. Oke, berarti MH ini ya. Iya, karena apalagi punya sejarah di situ juga. Betul. Iya, betul. Tapi sejarahnya pas saya di situ tuh lawan Persib Bandung malahan. Oh, iya, justru di situ ya. Pas saya di Persib Bandung sudah nggak di situ.
Iya, udah di Jalak ya? Udah di Jalak Harupat ya. Oke. Jadi pas lawan saya waktu di Medan, PSMS Medan, ketemu Persibnya di Siliwangi. Iya. Kalau dulu memang PSMS Medan ya, Persib ya sebenarnya ya. Ya, sebenarnya kalau sejarah klasikonya ya. Klasikonya tuh PSMS. PSMS Medan iya dari dulu ya sama Persib. Karena PSMS-nya degradasi. Jadi klasikonya hilang. Nunggu PSMS Liga 1 lagi. Iya. Waduh, seru nih. Berarti kalau misalnya si akademi ini buat anak-anak yang dari umur berapa sampai umur berapa nih? Dari usia 6 tahun sampai 18 tahun gitu. Waduh, wah kita udah nggak bisa ikutan Dim. Paling jadi guru ya. Nah, jadi pelatih paling. Iya, di sana butuh ini nggak coaching public speaking. Public speaking gitu ya. Nah, itu kita kan bisa. di bola juga ada komunikasi. Iya. Kalau gue boleh ngajar ini nggak nanti kalau di sana di akademi ngajar selebrasi. Jadi gerakan-gerakan selebrasi. Selebrasi gimana? Iya kan kayak bisa tuh. Misalkan gitu. Mungkin ada yang ada yang gitu. Iya. Jadi kita ngajarin. Oke, tangan kamu sambil lari gitu. Harus bergelinding. Ini harus diangkat dada sedikit ya. Terus pasang ini otot semua. Gitu. Kayaknya bisa tuh kita. Bisa. Itu belum pernah, belum ada tuh. Belum ada ya? Belum ada. Atau ini Kang, saya tuh jago acting ya. Berarti mungkin saya ada kelas diving mungkin gitu. Oh, gue kepikiran. Apa tuh? Berarti kalau misalnya kita join ya kan ke MH nih, kita masuk sebuah divisi, Pak. Divisi apa tuh? Divisi gimmick. Gitu. Di situ ya. Iya. Aduh, seru. Nah, berarti yang ngajar langsung Kang Markus nih ya, di situ. Kebetulan saya juga nanti sekali ngajar khusus yang goalkeeper, tapi saya tetap ngontrol yang pemain. Ya, jadi kebetulan saya juga kan sudah berlisensi. Jadi yang saya ambil pelatih, ya pelatihnya ya pelatih lokal di Bandung. Mereka juga lagi butuh support juga untuk gimana cara ngelatih yang baik dan benar. Ya makanya saya kontrol pelan-pelan buat ngajarin mereka juga. Sambil belajar lah mereka juga. Oke. Tapi Kang, ini tuh bakalan jadi apa ya, sebuah step menuju mungkin Kang Markus suatu saat akan jadi coach klub mana gitu. Iya. Sebenarnya sebelum saya buka ini kan banyak klub yang nawarin untuk jadi pelatih goalkeeper lagi. Oh, sempat. Oke. Tapi saya pikir udah capek. Maksudnya keluar kota, sekarang pindah. Kalau ngelatih kan gitu kan, pindah klub satu. Ya udah akhirnya saya putuskan, udahlah saya buka akademi biar saya stay di Bandung juga. Ya sambil kita memberi ilmu buat adik-adik ini kan. Itu juga kan ibaratnya guru kan. Jadi istilahnya bisa ya nambah nambah wawasan buat adik-adik, terus nambah pahala juga. Iya dong. Benar kan? Kita kan memberikan ilmu kan pahala. Betul. Setuju. Iya. Ini menjadi sebuah hal yang menarik banget nih. Kalau misalnya dilihat-lihat nih Kang ya, dari Kang Markus sendiri, kenapa ya dari kecil kah mungkin inginnya jadi penjaga gawang? Sebenarnya dulu waktu sekolah juga bukan penjaga gawang. Awal sebelum SSB saya masuk itu bukan penjaga gawang. Ya biasa anak sekolah main kan ada suka nyerang, ada suka back aja. Kalau capek nyerang udah back aja kan, back nggak terlalu banyak lari. Karena suka lebih kiper, lebih enak lagi berdiri aja. Tapi waktu sebelum saya masuk dunia jadi goalkeeper, emang saya bukan goalkeeper basicnya. Oh, basicnya apa tuh? Basicnya penyerang. Oke. Striker. Karena kan kalau SD waktu itu SD emang saya yang paling tinggi di antara yang teman-teman lain. Emang udah tinggi dari dulu berarti ya. Iya. Berarti ya. Iya, jadi kalau antar sekolah, antar kelas gitu. Ya sering cetak gol aja karena striker gampang. Iya, apalagi nyundul ya kan. Wah, tinggi. Kan ego ego ketika kita muda tuh ya. Iya. Kita ingin mencetak gol. Benar. Nah, apa pada akhirnya setelah saya banyak ngikutin olahraga selain sepak bola, renang, voli, basket, saya ikutin. Tapi kenapa saya ambil sepak bola mungkin ya menurut saya mungkin prospeknya lebih baik ini daripada olahraga lain. Bukan olahraga lain juga nggak baik. Iya. Tapi menurut saya sepak bola kayaknya lebih menjanjikan bagi saya. Akhirnya saya terjun masuk sekolah sepak bola. Itu umur berapa tuh? Itu tamat SD.
Oke, masuk SMP ya Masuk berarti ya. SMP. Oke. Masuk SMP, pas SMP kelas 1 baru saya coba. Dan masuk SSB juga saya bukan penjaga gawang. Oh awalnya. Iya, Oke. karena di sekolah jadi striker, jadi striker. Striker aja iya. gitu ya. Terus SSB dulu di mana tuh? Oh itu di kampung saya itu di daerah Sumatera Utara, Kabupaten Langkat. Oh di sana masih ada SSB-nya? Masih ada. Oke. Masih ada. Luar jebolannya ini, jebolannya main-main. Iya, gokil. Masih ada. Iya, Jadi dulu awalnya striker sebenarnya. Iya, jadi di SSB juga ya setahun 2 tahun, nah, akhirnya saya baru jadi penjaga gawang. Karena waktu kita mau turnamen tidak ada penjaga gawang. Oh waktu itu keterpaksaan berarti ya. Kadang sok itu ya kalau kita itu main dia, Pak. bola teh suka nggak ada yang mau jadi kiper gitu. Jadi ya namanya ya di kampung ya nggak ada yang mau jadi kiper, kan maunya nyerang. Iya. Akhirnya saya masuk SSB ya setelah setahun lah kalau nggak salah. Akhirnya pelatih ya udah kamu aja Kus jadi penjaga gawang katanya. Nggak ada lagi udah kamu tinggi katanya. Saya bilang saya nggak pandai Pak, nggak pinter. Udah berdiri aja, siapa tahu lawan takut kata berdiri. Ya nama zaman dulu kan gitu. Iya, tinggi nih Masih ada gitu tuh. ya. Thank you. Buat nakut-nakutin lawan aja katanya. Oke. Padahal sekali ditendang masuk. Saya nggak pandai kan. Belum pinter untuk nangkap, belum pinter untuk gimana posisi menjaga gawang, itu belum pinter. Oh, pas sudah dicoba, wah asik juga nih ternyata nih. Iya, ya mau nggak mau juga harus saya dalamin kan. Iya. Akhirnya, wah, itu juga nih penjaga gawang gitu. Jadi akhirnya saya latihan terus penjaga gawang ya, baru saya asah terus. Pada akhirnya ternyata rezekinya di sana Iya. juga gitu ya. Akhirnya terus-terusan Iya. menjadi penjaga gawang. Dari nol banget lah. Dari pokoknya. nol. Dulu juga aku pas main bola tuh zaman-zaman SD penjaga gawang. Kadang ngelihat Oliver Kahn zaman dulu mah. Oh, Oliver Kahn. Iya, Oliver Kahn Bayern Jerman Munchen. ya? Iya. Itu dia tuh kayak ngeri gitu. Terus kalau ada bola penyerang tuh dia bisa nyerang gitu ya. Oke. Oliver Kahn. Nah dulu tuh saya sempat SSB Kang ya. 2010 lah. Sebenarnya 2007 tuh sempat 2007-2008 waktu itu. Cuman ya jadi penyerang aja gitu kan. Terus udah gitu pindah SSB ke sini lah, daerah-daerah sini. Nah itu karena saya terinspirasi dari Marcus Horizon, jadi saya jadi kiper waktu itu. Cuma kan waktu SD nih kalau misalkan kita mau beraksi tuh suka nyebut nama pemain bola tuh. Misalkan penyerang Messi. Nah, waktu itu saya Marcus. Ya. Jimat banget. Jimatnya itu ya. Gitu. Tapi by the way kita flash news sedikit ya. Ya. Persebaya melawan Persik berakhir dengan skor 3-3. Berarti sudah dipastikan Persib Bandung gitu. Juara! Konvoy nih. Back to back ini. Tuh back nih mantep kali lah. Nah, ini ngomongin sedikit ke Persib ini sekarang pun ini topiknya Persib oke. lagi juara nih. Lagi juara nih. Udah memastikan lah ya mengunci trofi udah nih. pasti. Udah pasti dan Bintang 4. Jenderal. Tapi kalau bintang 4 atas bawah tuh tetap berjajar guys. Nah itu dia kalau misalnya sampai bintang 20 nih kesini nih panjang. Logonya tetap kecil. Tetap kecil logonya di sini tapi bintangnya panjang gitu ya. Kang, ini ngomongin Persib nih, mungkin sebagai Batak pemain Persib juga sekarang di Bandung juga gitu ya. Melihat Persib sekarang nih Kang, kemarin juara terus permainan-permainan, nah menurut Kang Markus kayak gimana nih? Saya waktu kemarin Persib juara juga saya ikutin dan sekarang juga saya ikutin. Luar biasa Persib ini. Beda sama yang dulu-dulu. Beda sama yang dulu ya? Beda, sangat beda. Ini tahun ini dan tahun kemarin sangat beda. Ya kita akui emang tak terlepas dari pelatih ya. Coach Bojan ya. Bojan nah, dia kalau menurut saya Coach Bojan permainannya ya sepertinya Persib ini nggak perlu main cantik tapi menang. Gitu loh. Berbeda waktu zaman-zaman, bukan saya membandingkan atau menjelekkan ya. Ini kan saya sebagai pelatih juga. Jadi perbedaan Coach Bojan sekarang sama yang Coach Luis Milla. Luis Milla kan permainnya kan Spanyol, cantik tiki-taka. Tiki-taka, betul. Dan sekarang tidak tiki-taka tapi menang gitu. Iya, benar. Ini pelatih saya pikir luar biasa nih. Kalau bisa kontrak seumur hidup ini Pak. Ini. Waktu Kang Markus siapa dulu pelatihnya? Waktu saya dulu masih Indonesia. Masih Indonesia ya? Coach Jaya Hartono masih itu. Oh iya. Kalau strikernya waktu zaman itu
Gonzales. Hilton juga sempat comeback nggak sih waktu itu? Hilton ya kan itu ya. Salto ya kan. Ya ampun benar Gonzales. Ya makanya Persib luar biasa udah nggak bisa dengan kata-kata nih saya bilang. Oke. Biasa kan kalau ada tim yang juara biasa ya. Dulu kalau tradisi liga siapa yang juara pasti tahun depannya entah degradasi atau peringkat bawah, biasa begitu. Iya. Dulu gitu. tuh kayak ada kutukan gitu ya. Kayak ada kutukan. Sekarang enggak, nih udah mulai enggak. Persib kemarin juara, ini juara lagi gitu. Bisa aja tahun depan juara lagi kalau Iya. pemainnya ini apalagi tambah nanti ada kontrak pemain yang bagus lagi. Iya, baru lagi. Bisa jadi lagi juara gitu. Waduh, ini berarti sekarang kalau nonton bola pandangannya udah jadi coach ya, berarti ya. Iya, karena kan udah jadi pelatih sekarang. Iya. Berarti udah kayak ngelihat wah ini bagus nih harusnya ini kayak gini, udah kayak gitu ya. Udah kayak gitu. Sebenarnya kita juga kayak gitu, Pak. Cuma kita nggak punya basic. Penonton tuh pelatih yang sangat luar biasa. Cek orangnya eta tong digaan. Nah gitu. Eta kadinya atau tak. Niat kita kan jadi tukar teke. Iya. Jadi gitu. Aduh, sambil kami kan. Aduh, Persib alhamdulillah juara nih. Sang muda nih ya. Macet nih, konvoy ini. Konvoy ini hari ini kayaknya. Selamat buat Persib ya. Iya. Selamat buat warga Kota Bandung. Iya. Bandung Raya, Jawa Barat lah. Iya. Jawa Barat betul. Dan hari ini kayaknya juga. akan ada konvoy kan. Semi lah, mungkin hari ini semi konvoy lah gua rasa sih. Kayaknya akan ada sedikit bobotoh yang keluar. Kalau saya rasa enggak, tetap ini full ini konvoynya. Full ya hari ini. Waduh. Ada. Jadi 2 kali nih pestanya. Wah iya. Nanti lawan Barito pesta lagi. Pesta lagi. Ya. Kalau menang kan pesta lagi kan. Iya. Tapi Kang Markus sempat ikutan konvoy juga nggak? Enggak Oh pernah kagak ya? saya. Pernah, iya. Nanti kalau saya ikutan konvoy nggak jadi, Bang. Pada minta foto tanda tangan. Berarti Amarkus. Gerung. Iya. Saya bilang, saya juga mau ikut konvoy gitu. Nggak mungkin saya bilang jangan mau nggak boleh diganggu kan nggak mungkin. Iya, masih pada berhenti. Masih berhenti. Benar. Makanya ya menyaksikan aja dari layar belakang. Layarnya bisa sebenarnya tapi naik bandros, Pak. Ya kan ikut. Cuma ada resiko laser ya kan. Dulu paling sering nih saya lihat. Paling sering ya. Main di timnas ya. Betul. Di Persib tuh. Ya, karena dulu regulasinya masih boleh. Boleh bola laser. Kalau sekarang kan udah nggak boleh semua. Iya. Itu memang dari FIFA-nya. ini banget ya. Dari FIFA-nya udah nggak boleh Kerasa, lagi. Iya. Emang kerasa banget tuh kena mata apa gimana tuh? Pasti ya, terganggu. Silau gitu ya. Kalau dibilang silo ada, tapi itu namanya terganggu. Jadi kan di FIFA kan kita nggak boleh lemparan botol itu kan kalau kita lempar kan mengganggu kan. Iya. Nah, itu nggak boleh. Nah, makanya sekarang regulasi diperketat gitu. Betul. Sudah tidak ada lagi laser. Di Eropa sudah nggak ada lagi kan. Iya. Itu dulu. Kalau dulu kan laser masih boleh. Lempar botol, lempar tisu. Ya itu masih boleh. Lempar mixer ya kan. Lempar batu sembunyi tangan. Yang gini nih kita lempar nih ya kan. Iya. Lemparan ke dalam. Ke dalam lapangan ya. Oh iya. Sekarang nih luar biasa sih Persib Bandung ya. Sekarang back to back berarti ini udah champion, udah memastikan ya. Betul. Meskipun nanti kalah menang hasilnya di pertandingan selanjutnya tidak mengubah ini ya. Tidak mengubah hasil. Iya, tetap peringkat 1. Iya, berarti nanti angkat pialanya di pertandingan terakhir ya Persis Solo ya. Lawan Solo ya kalau nggak salah ya. Bisa yang di Barito dong. Barito. Kan habis ini lawan Barito kan? Iya. Oh itu langsung angkat berarti? Iya udah. Udah selesai berarti ya? Udah. Oh, 2 pertandingan lagi kalau kayak gini enggak? Enggak. Oh. Jadi udah langsung tinggal berarti menyisain aja itu. Berarti nanti tidak nunggu habis liganya. Oh tinggal nunggu habis saja gitu ya. Oh berarti pertandingan 2 lagi dianggap selesai? Belum. Tetap berjalan. Tetap berjalan ya? Tapi angkat pialanya tuh udah duluan gitu? Iya. Oh bisa gitu ya? Berarti Jumat ini angkat piala. Sekarang aja tuh lah. Siap-siap ya. Tergantung yang mau PSSI. Apakah iya. nanti nunggu terakhir. Apa nunggu terakhir. Terakhir kan 25 kalau nggak salah. 25 Mei itu terakhir. Di GBLA juga tuh. Tangerang tuh sekali tuh nanti kan. Kalau nggak dibarengin aja lah sama yang musim selanjutnya lah angkat piala. Sudah pasti. Jumawa itu melunjak. Besar kepala nih kita ini Pak. Ngelihat ini kan pernah di Persib ngelihat botoh nih Kang nih ya. Dukungannya itu kan menjadi salah satu hal yang salah satu faktor kunci. Faktor kunci tuh. Kemenangan Persib itu pemain ke-12. Pemain ke-12. Ya kan? Iya, supporter betul. Dari awal sampai akhir tetap mendukung.
Walaupun ya biasa ada dinamika, Iya, kan iya, ada iya. dinamika Iya, kan, iya. Betul. ya itu biasalah sepak bola. Tapi akhirnya bisa berjalan lagi kembali dan penuh lagi stadion. Betul. Nah, waktu itu Kak Markus pasti kan merinding lah ya. Pas awal-awal mungkin masuk di Persib melihat dukungan Bobotoh Iya, banyak itu. makanya- Kalau home itu, waduh gokil. Kalau saya bilang Persib supporternya nomor 1 ya, keren luar biasa. Iya, Keren loh. Luar biasa. dia Iyalah. Baik kita di Persibnya atau lawan Persib, wah itu udah deg-degan. Iya, deg-degan ya itu ya. berat ya lumayan ya. Kalau tim lawan itu supporter yang makanya itulah kunci sukses Persib itu. Tak terlepas dari supporter penonton. pemain Selalu luar ke-12 biasa. itu dia. Tepuk tangan buat Bobotoh. Bobotoh. Tetap tepuk tangan. Pemain ke-12 Mau itu. hujan, Iya. mau panas, Mau panas. mau Badai. badai, mau kagak boleh pakai atribut, Yes. semua digas, Yes. Pak. Mau ada regulasi tidak boleh ada penonton. Iya. Tetap aja ada. Nongkrong di depan ya kan. Kan luar biasa ya Bobotoh. Iya. Kayak ke Bon Jovi nya. Apa tuh? Bobotoh nula laju di TV. Jadi lihatnya dari TV. Negara terus tadi Sama nih kita kayak gitu, Pak. Mantap banget. Jadi Kang Markus sekarang juga masih di sepak bola guys. Betul. Jadi dia apalagi sekarang punya akademi ya tadi MH Soccer Academy. MH Soccer ya itu di Stadion Siliwangi. Nah, kalau mau daftar berarti karena baru launching berarti baru buka pendaftaran berarti ya. Iya, Bisa kemarin daftar sih ya. udah ada daftar sekitar 50 orang lebih udah daftar. Ya nanti sambil berjalan pasti ada nanti yang trial. Nanti Oke. lama-lama ikut gabung. Wede. Bisa jadi 4 tim tuh udah tuh, Pak. 50 orang loh ya kan. Ya apalagi kan ini saya kemarin konsepnya 1 bulan ini latihannya dulu saya coba latihan malam nih. Dari jam 6 sampai jam 8. Oh, malam justru. Iya, karena saya banyak masukan juga dengar dari teman-teman orang tua siswa anaknya. Kalau kita buat jam 4 sore, kadang-kadang anak itu kan ada yang pulang jam 4. Betul. Ada yang pulang sekolah jam 3 kan, beda-beda. Oke. Jadi mereka sebelum pulang itu udah bolos duluan tuh jam 1. Oke. Jadi akhirnya nilainya jelek. Iya. Pengaruh kan padahal sepak bola oke, tapi pendidikan nomor 1 dong. Betul, Tadi Ya kan? spendnya ya. Kalau anak ini nggak pinter ya gimana main bolanya pinter? Iya. Benar kan? Betul, Iya, betul. iya, Kan main betul. bola harus pakai otak juga. Setuju. Iya. Makanya sekolah nomor 1, Iya. pendidikan nomor 1. Kalau bisa jangan bolos gitu kan. Oh, oke. Kak Markus ya ketika dari tadi kan dari SSB sekolah terus akhirnya berkarir di dunia sepak bola profesional lah. Iya. Akhirnya ke Persib, ke PSMS Medan, Pelatihan timnas, juga, ke ya, pelatihan juga ya. Semua udah Semua udah. dijalanin. Ya. Sampai sekarang mungkin ya udahlah melatih Tinggal gitu ya. menikmati. Tinggal menikmati ya. Cari pahala aja. Tinggal nih. cari pahala. Apalagi ya kan umur udah makin tua nih. Kang milih banyak kan. Ya, terima kasih nih Sukro nih kemarin udah dukung support juga di coaching klinik saya kemarin. Oh iya. Yes. Wih, Terima kasih. cocok. Kacang Sukro, kacang Dua kelinci ya. Betul tuh. Terima Lihat. kasih. Dia ke olahraga juga iya. E-sport juga kan. Iya. Betul. Iya gitu. Kan kalau bisa nonton bola. Untuk bola, ya betul. Sambil makan kacang. Betul. Rumah kacang paling enak ini ya. Nah, tadi nih Kang, pas ini baik lagi ketika main ya. Nah, yang paling ditakuti gitu ya ketika jadi kiper gitu. Itu lebih ke apa sih? Misalnya contoh gue kalau main bola cuaca hujan gitu kan, petir misalnya gitu, takut. Atau mungkin ketemu Paling males gitu. Paling males tuh ketemu striker yang memang wah kalau lagi ini one and one tuh wah nyeruduk misalnya atau apa nih kira-kira nemuin hal apa yang bikin kayak wah apa ya kalau gini bahasa Sundanya. Mungkin bagi saya karena sudah terbiasa ya. Hal yang paling saya takuti cuma kalah aja. Hasilnya ya. Iya. hasilnya Kalau juga. hujan, wah makin senang nih saya hujan gitu loh. Oh iya ya. Iya. Karena bola dia terbaca, lebih Iya, kebaca ya. iya. Oh, Iya, tendangannya ya. Ngagabruk juga Pak, ya kan kena basah gitu. Nah, kalau slow motion keren gitu. Fotonya bagus deh ya kan, ada cipratan airnya. Coba airnya. Gitu. Hujan, panas juga senang. Jadi sebenarnya sih kalau striker ya wajar ya. Biasa sih maksud saya sama aja lah striker.
Ya di mana-mana klub striker ya pasti punya seorang striker yang bagus. Ya saya seorang penjaga gawang juga harus bagaimana strikernya tidak membobol gawang saya. Makanya saya takutin jangan kebobolan. Iya. Itu saya takutin. Gitu. Ada pemain yang dulu kayak wah ini kalau tanding kalau lawan ini zaman nih. saya itu ya ada banyak lah striker dari lokal, striker dari asing juga. Zaman itu dari lokalnya ada Boas. Boas Salosa. Itu dulu lagi hits daunnya tuh Boas Salosa. Oh, ini masih kok wah ini bahaya nih kalau Boas nih. Boas Salosa gitu ya. Iya. Biasa partnernya siapa ya di tengah itu? Aduh siapa ya lupa Boas Salosa. Ya. Persipura ya. Persipura ya. Patrick Wanggai kali. Patrick Wanggai. Benar. Dulu kan mereka yang sering juara ya mereka. Iya itu, betul. makanya. Iya. Anak-anak Persipura luar biasa. Luar biasa juga ya. Oke, kalau pemain asing? Kalau pemain asing sih dulu ada yang saya takutin namanya bukan saya takut sih, agak lumayan si Lopez ya. Lopez. Itu kalau nggak salah kalau Persib Bandung kan. Persib Bandung itu Morera ya dulu ya. Oh iya. Morera Persib Bandung terus si yang negro siapa ya Persib Bandung dulu. Oh siapa? Yang putih-putih yang striker yang kalau selebrasi nari itu siapa? Barkowi. Ridwan Barkowi. Iya. Bisa. Lopez, Barkowi. Ya agak lumayan itu. Ya kan kalau selebrasi kan nari Sunda ya. Iya. Benar ya? Iya. Ampun. Ini pemain-pemain lama ini kalau denger Nostalgic gitu ya. Nostalgia gitu ya. Iya nostalgia ya. Barkowi, pemain bawahnya yang negro itu siapa ya? Abanda Herman atau siapa ya? Abanda Herman. betul. Abanda ya. Abanda iya. Sebelum ke Persija ke Persib dulu dia kan. Iya. Abanda Herman, terus siapa lagi? Mungkin zaman Marcio Souza, Pak. Si Sosa pernah. Iya, Marcio Souza. Ada orang Jepang juga gitu ya. Aduh dulu siapa yang jago free kick tuh? Radovic. Radovic. Iya, Radovic. Banyak ya pemain-pemainnya. Maksudnya itu mengisi pemain asing itu ya. Mengisi kita dari masa kecil gitu ya. Nama-namanya tuh ya keren ya. Sekarang udah bintang 4 guys. Alhamdulillah. Langsung back to back. Siapa yang bintang 4? Harusnya ada itu. Persib sekarang lawan Persib All Star John dulu ya. Iya. Pemain asing yang udah dua kayak Ridwan Barkowi. Iya, Gonzales gitu ya. Iya kan? Betul. Gue kayak pernah lihat Gonzales waktu itu di mana gitu. Mudah-mudahan mendengar pengurus Persib. Iya dong. Ayolah udah bintang 4 mah santai-santai itu ya. Persib All Star itu ya. Sama Persib sekarang main fun football aja ya. Iya. Seru sih ya. Seru nih. Soalnya kan kalau di Eropa kan ya kayak yang udah Rivaldo, siapa lagi? Berto Carlos. Kan fun football terus mereka diundang. Iya. Dikumpulin. Kan? Kita ikutan apa ya? Dulu. Kita ikutan apa Pak? Iya. Ikutan ya kita ya. MC kita. Tetap jadi MC ya Pak. Gue pengen jadi pembawa ini acara sepak bola sih. Sepak bola ya. Seru ya. Iya gitu. Komentator. Iya, Mitra Olahraga langsung aja lempar ke dalam kali ini. Digocek tadi, langsung tendang ke arah gawang. Masih melamun di atas mistar gawang, Marcus Harrison. Masih bisa diselamatkan kali ini. Ya, menurut saya ini Bung Dimas ini adalah sebuah strategi yang diracik oleh Lagi-lagi penyerangannya datang dan sayang sekali mengenai tiang. Betul sekali Bung Dimas ya. Menurut saya ini biasanya adalah komentator dua mau ngomong nggak selesai. Kepotong sama Tapi sekarang sering diundang jadi komentator bola gitu juga nggak sih? Pernah kemarin tawarin yang Liga 1 ini. Oke. Tapi saya belum punya niat kesan jadi komentator. Mungkin Liga 1 tahun depan kali ya. Karena sebagai komentatornya kita harus netral ya. Iya, betul. Tidak boleh ada komentator yang memihak satu klub. Betul, iya benar-benar. Takutin, makanya harus benar-benar kuat mental jadi komentatornya. Betul. Lebih bagus main bola daripada jadi komentator. Kita komentator juga. Belum lagi kita dirusuh netizen ya kan. So tahu komentatornya gitu. So asik. Gitu-gitu ya. Enak nih komentatornya merot kita ya. Komentatornya dari Jawa Barat. Udah pasti nih komentatornya nih pasti mihak satu nih klub dukung nih. Ini. Kan susah. Aduh. Nah, ini kita berarti kita nggak bisa jadi komentator. Ya, kita jadi
jadi penyiar aja lah. Iyalah, Gitu. sudah. Oke, terakhir nih Kang Markus ya. Sebelumnya terima kasih banyak waktunya sudah Sama-sama, menyempatkan terima kasih. kesini dan yang pasti mungkin di sela-sela kesibukannya MH Soccer ya. Artinya kalau Insan Muda pengen daftar MH Soccer itu boleh kemana Kang? Apakah mungkin lewat website, Lewat Instagram? IG, Instagram, MH Soccer Academy. MH Soccer Atau Academy ya. di situ bisa ada nomor telepon adminnya. Bisa langsung hubungi di situ. Oke. Di 0811 233 2027. Nah, itu langsung hubungin. Siapa tahu ya, itu dari umur berapa tadi? Dari 6 tahun sampai 6 18 tahun. Sampai 18 tahun ya, itu dari SD, SMP, SMA, silahkan ya. Ya. Untuk ikut karena langsung diajar juga sama coach kita ya. Waduh, Coach Markus Horizon yang pastinya nggak usah ditanya lagi, karirnya di bidang dunia sepak bola sudah sangat luar biasa. Terima kasih banyak, tepuk Sama-sama, tangan buat terima kasih. Kang Markus Horizon. Semoga lancar dan sukses Amin, ya. amin. Buat MH Soccer-nya ya. Amin, amin. Atur nuhun. Sama-sama. Terima kasih banyak juga Insan Muda yang sudah nonton siaran di sore hari yang sangat luar biasa ini. Dan kita pengen ucapin terima kasih juga buat Sukro. Thank you Sukro. Wah, ini banyak rasa, tinggal pilih ya. Original, oven garlic, ada kribo, wah macem-macem lah. Bebas. Dan satu lagi, selamat untuk Persib Kasih. Bandung. Selamat Pak Ferdi. Juara Liga 1 2025. Bintang 4. Kalau gitu Dimasnya pamit. Lita pamit. Assalamualaikum, cek Bye-bye. Nonton siaran